Hai semuanya, kenalin nama aku Nina. Ini adalah video YouTube pertama aku. Jadi di sini aku mau berbagi pengalaman ke teman-teman tentang promil yang aku dan suami jalanin. Sebelumnya juga aku mau minta maaf karena videonya ala kadar kayak gini, terus juga disupport sama suara aku yang lagi bindeng karena lagi flu. Oke guys, stay tune. So, yang pertama-tama, for your information, aku sama suami itu udah nikah 19 November 2021 lalu. 1-2 bulan setelah nikah itu kita tuh masih enjoy, belum juga kepikiran sampai ke sana, walaupun ya beberapa orang itu tanya udah isi belum. Sampai akhirnya di saat bulan ketiga tuh kayak udah pressure-nya tuh udah banyak banget nanyain kapan isi, dan disitu aku mulai stres sampai akhirnya masuk bulan kelima. Pas banget itu lebaranan, ketemu banyak keluarga, ketemu banyak orang dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama, yang bikin aduh ya ampun kepikiran. Akhirnya ya udah sama suami, yuk lah kita cek ke SPOG, dan hasilnya bener aja, aku ada kista endometriosis diameter 3,6 cm. Sebenarnya aku nggak kaget sih dengan ini, karena emang dari sebelum nikah aku setiap haid datang bulan itu selalu nyeri yang tidak tertahankan. Jadi benar-benar butuh banget obat pereda nyeri biar bisa aktivitas kayak biasa. Sebenarnya kista endometriosis ini bukan penyebab kita nggak bisa hamil, tapi lebih ke sulit hamil sih kalau kata dokter. Ini juga dokter tidak memberikan opsi apapun kayak misalnya obat atau operasi, karena mengingat usia pernikahan kita juga masih muda kan. Terus juga kistanya menurut beliau masih kecil, jadi lebih disarankan untuk mengubah gaya hidup sehat aja sih. Karena gak puas dengan jawaban beliau, akhirnya kita coba-coba promil alami. Sebenarnya aku tuh udah promil ala kadar sih dari usia pernikahan 3 bulan, cuman kayaknya memang gak efektif dan juga banyak bolong-bolongnya guys. Jadi yuk kita mulai aja pembahasan tentang promil apa aja sih yang aku jalani sama suami. Jangan di skip ya guys. Waktu itu aku doanya saat hujan, karena katanya saat hujan itu doa kita mustajab buat dikabulin. Aku benar-benar nangis sesegukan banget di situ. Minta sama Allah supaya segera dikasih. Terus yang kedua, kita urut tradisional, aku sama suami itu diurut di bagian perut. Terus disaranin juga buat konsumsi air rebusan kumis kucing dari akar sampai ke atas, direbus dengan air 2 gelas, sampai susut sampai 1 gelas, kemudian diminum. Kalau misalnya diminum setiap hari, kalau misalnya udah nggak ada rasa lagi, ganti tanaman baru. Terus aku sama suami juga konsumsi Polavit, vitamin E nya di sini merek Natur E, sama sari kacang hijau. Sari kacang hijau di sini kalau misalnya kalian nggak mager, kalian bisa bikin sendiri atau dari Energen. Cuman aku sesekali kadang minum dari sari kacang hijau merek Ultra atau ABC. Juga di sini suami aku konsumsi telur ayam kampung setengah matang. Jadi jadwalnya misalnya kalian HB-nya besok nih, H-1-nya suami kalian konsumsi dulu telur ayam kampung setengah matang. Tujuannya supaya sperma yang dihasilkan jadi sperma yang bagus. Nah, setelah menstruasi biasanya ada masa subur. Di masa subur ini kalian disaranin buat HB 2 kali 1 hari. Tujuannya supaya ada sperma yang standby di dalam rahim ketika terjadinya ovulasi. Ovulasi adalah suatu hari di mana sel telur matang yang siap untuk dibuahi sperma. Jadi, dalam 1 bulan itu terjadi ovulasi itu hanya 1 kali, dan waktunya juga tidak begitu lama, kalau nggak salah 24 jam. Nah, di hari ovulasi ini peluang kehamilan itu begitu besar ya guys. Jadi, walaupun kita sudah HB 2 kali 1 hari di masa subur supaya ada sperma yang standby, tapi aku saranin juga melakukan HB di masa ovulasi. Sini aku
aku stok ovule test untuk mengetahui masa ovulasi aku itu jatuh pada tanggal berapa. Jadi benar-benar kesempatan dalam 1 bulan 1 kali itu jangan sampai disia-siain guys. Nah itu tadi beberapa promil yang aku jalanin, mudah-mudahan kalian terapin. Tapi setelah ini juga aku masih mau membagikan tips buat kalian supaya kalian itu bisa melakukannya lebih efektif dan efisien supaya hasilnya tidak mengecewakan. Jangan di skip ya guys.